Horas Shalom. Shalom. Kami dari Majelis Parhadalo HGB Bandung Timur mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita memulai kebaktian kita bernyanyi. Tuhan Yesus, Tu bagasan rohani, Sai mai Yesus, Mege baluk tunai, Sai masia Tuhan Yesus, Jagoni turuni, mengatiki parasia, Sotong jasa moi, Mari nurana di tanah, Saringkas di jakono, Ari suang Tuhan Yesus, Sai dihargai sono, Sai masia Tuhan Yesus, Jagoni turami, mengatiki parasia, Sotung jolok samoi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah cerita mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai hapusin Tuhan nang dihapukutani, nang tujuk birohami. Sai hapusin Tuhan ikut tupos lagi, Iho ale Tuhaki, Mai masahan tau tusto, Tong hapus aku. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oleh amang asiroham dihamar dosa unduk darah nuai marsomba dijolong unang jujur akad dosaku sang sambuhon siang rohani Sai pagogo mau dihasiakan Toni pasar tuton ikon pamalu rohaku Saluseo, tong diberi Tuhan. Asamuna paralohon paru Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami, karena Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 12, dimulai dari ayat 7 sampai 10, kita membacanya secara responsoria. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbenggah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hibur roh aku, Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, diutonoku do Tuhan Yesus, yang nolong sumurut be, sayutun dawon hapor tibion, silang di Kristus mau dapoton, sayutun dawon hapor tibion, yang nolong sumurut be. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta gereja kita minggu ini 16 Oktober 2022, yaitu Minggu 18 Dung Trinitatis atau Hasitulosiadaan Nidebata atau Ketritunggalan Allah. 1-2 pelaksanaan ibadah minggu bisa kita cermati. 1-3 persembahan khusus. Pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan 2 persembahan ke depan. 1 di dalam amplop untuk bantuan dampak bencana gempa bumi di Tapanuli Utara, dan 1 amplop lagi untuk pusat. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 1-4 Pesta Gotilon 2022. Marilah kita memberikan persembahan Pesta Gotilon kita melalui Situawek atau melalui kantong persembahan minggu atau langsung ke kantor gereja. Daftar yang telah memberikan boleh kita lihat pada halaman 10. 1-5 Sakramen baptisan khusus. Pada kebaktian kita hari ini pukul 11 WIB nanti dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 1 perempuan dari 3 kepala keluarga. 1-6 Pertanyaan WIK gabungan seksi perempuan. Pada hari Kamis 20 Oktober 2022 mulai pukul 14 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertanyaan gabungan seksi perempuan. Dimohon kepada semua Ina per hari Kamis, Ina Hana, Ina Deborah dan Ina Belesia, dan serta semua Ina jemaatnya gereja kita yang tidak ikut pengumuman KOR juga diharapkan hadir. Sehubungan dengan pertanyaan itu, Ina Hana, Ina per hari Kamis, Ina Deborah dan Ina Belesia untuk minggu ini ditiadakan. 1-7 Pencatatan Sipil Kota Bandung diberitahukan kepada jemaat HKBP Resort Bandung Timur bahwa Dinas Kependudukan Kota Bandung akan melaksanakan kembali pembuatan akte nikah pernikahan dari pemerintah atau catatan sipil secara massal. Maka dengan ini dapat menghubungi sekretaris gereja. Boleh kita lihat seperti yang tertera di warta kita ini kontak personnya. Batas akhir mulai November 2022. Dengan catatan dapat diproses walaupun salah satu pasangan tidak memiliki KTP Kota Bandung. 18 parkir kendaraan bisa kita cermati. 19 Panitia Natal Umum dan Panitia Natal Kategorial tahun 2022. Panitia Natal Umum dan Panitia Perayaan Natal Kategorial telah terbentuk kepanitiaannya, dan adapun nama-nama kepanitiaan tersebut boleh kita lihat di halaman 10. 110 Kegiatan Tahun Kesehatan HKBP Bandung Timur. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Bandung Timur melaksanakan berbagai kegiatan berupa renovasi gedung gereja, kegiatan-kegiatan kategorial yang terdiri dari perlombaan, olahraga, dan pembekalan. Dimohon partisipasi jemaat untuk mendukung kegiatan tahun kesehatan tersebut. Dukungan untuk kegiatan tersebut dapat kita kirim melalui transfer ke rekening Bank BNI seperti yang terlampir atau melalui sekretaris gereja kita. Nomor 2, jemaat yang baru. Mulai tanggal 16 Oktober 2022
telah menjadi jemaat baru keluarga Bapak Darusman Siahaan, Ibu Jenti Boru Lumbanturuan, beserta 3 orang anak, datang dari HKBP Meat Resort Tapahan Distrik 11, Toba Hasudutan, bertempat tinggal di Cibiru Indah, Blok F, nomor 30, WEK 8. Nomor 3, jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat Saudara Dapia Boru Nababan, pindah ke GPI Sukamanding, Lubuk Pakam. Warta pembekatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ronaldo Simamora, putra Bapak Situa MI Simamora, Ibu H. Borunadea, dari Jalan PLP Curug Raya, Desa Sukagali, RT 05 RW 3 nomor 78, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, dengan Saudari Mega Puspa Dewi Rolasma Boru Situmorang, putri Bapak A Situmorang, Ibu W Boru Limbong, dari Jalan Sikutra, Gang Sukamenak nomor 9, Bandung, WEK 4, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 15 Oktober 2022 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 5 November 2022 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Pajar Kristantra Sitanggang, AMD, putra Bapak L Sitanggang, Ibu SL A Boru Limbong, dari Jalan Ciparai nomor 90, RT 01 RW 4, Bandung, WEK 13, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudara Gabriela Tambaito Boru Situmorang, STR SOT, putri Bapak B Sihombing, Ibu M Boru Simajutak, dari Kompleks Cilame Indah B22 Cimahi, Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. Perjanjian telah dilaksanakan hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Resort Cimahi Jalan Ruka. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 22 Oktober 2022 di HKBP Resort Reformanda, Bandung Tengah. 5. Jemaat yang berulang tahun. Atas nama gereja dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2022 berjumlah 86 orang. Tuhan memberikan selalu kesehatan dan panjang umur. Umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Pelayanan paruh waktu boleh kita cermati. 7. Keuangan gereja juga boleh kita cermati. Demikianlah warta gereja kita minggu ini. Bila mana ada kesalahan atau belum masuk dalam pewartaan ini, kami atas nama majelis gereja mohon maaf, dan kami bersedia memperbaikinya setiap hari kerja di kantor gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati gerejanya dan juga seluruh majelisnya. Amin.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat Tuhan hari demi hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan pada ibadah kami ini, Tuhan boleh mempersatukan kami melalui pujian kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkaulah juga yang mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh berdiam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Marilah kita membacanya dengan bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami
dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak kami dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kataku, tidakkah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini telah kita dengarkan, yaitu menceritakan tentang seorang Nehemia yang peduli kepada rakyat yang pada saat itu tertindas, yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan yang berat. Banyak cara yang dilakukan setiap orang untuk mendapatkan kebutuhan perutnya atau untuk membutuhi sejengkal perutnya, dan ia berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkan itu. Dari kisah ini juga kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka akan memenuhi kebutuhan mereka, ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, maka kehidupan mereka akan dimulai lagi dari awal, sehingga pada saat itu mereka begitu kekurangan, mereka begitu kesulitan di dalam perekonomian mereka, sehingga pada saat itu mereka harus meminjam uang kepada para penguasa-penguasa, kepada orang-orang yang mampu, dan juga mereka harus menggadaikan harta milik mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka juga harus menggadaikan anak-anak mereka, menjual anak-anak mereka sebagai budak untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, atau yang disebut dengan di dalam nats kita ini disebut sebagai gandum. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini satu hal yang sungguh sangat menyedihkan, bagaimana ketika hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana di dalam membutuhi kebutuhan kita juga kita tidak sanggup, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita seperti yang dialami
oleh orang-orang Yahudi ini. Pada saat itu banyak orang yang memanfaatkan situasi. Mereka memanfaatkan ketika ada banyak orang yang membutuhkan uang. Mereka, penguasa itu, memberikan uang, meminjamkan uang mereka, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi atau disebut dengan riba di dalam nats ini. Sehingga penderitaan orang-orang Yahudi pada saat itu sangatlah begitu banyak, sangatlah begitu dalam, sehingga seperti ibarat pepatah kata yang berkata, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Pergumulan mereka bertubi-tubi, harta mereka sudah habis, bahkan ladang mereka sudah digadaikan, dan bahkan lebih daripada itu anak-anak mereka juga sudah menjadi korban, sudah menjadi budak bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita baca tadi di dalam nats kita ini, dikatakan di situ bahwa saudara sekandung juga mereka sudah saling menindas. Memang mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ketika kita meminta tolong kepada orang atau kepada saudara kita, mungkin masih ditolong ya. Tetapi ketika lebih daripada itu mungkin kita sudah tidak dihiraukan lagi. Demikianlah yang dialami oleh orang-orang Yahudi di dalam nats kita hari ini. Sehingga mereka datang kepada para penguasa dan mau meminjam uang meskipun itu dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga penderitaan mereka semakin bertambah-tambah. Oleh karena mereka tidak mampu membayar hutangnya, maka mereka terlilit hutang kepada para penguasa ini. Dalam hal inilah Nehemia hadir. Nehemia memberikan kepeduliannya kepada orang-orang yang tertindas itu. Nehemia mendengarkan bagaimana jeritan-jeritan rakyat pada saat itu. Mereka menjerit dan Nehemia hadir memberikan kepeduliannya kepada mereka. Dia marah kepada orang-orang yang tega memakai kesempatan di dalam kesempitan. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk menguasai harta benda orang-orang yang tidak mampu itu, supaya mereka memperoleh gandum. Mereka sebenarnya adalah saudara. Mereka sebenarnya adalah sebangsa. Mereka sama-sama orang Yahudi, tetapi mereka tidak lagi saling mengasihi, tidak menolong, tidak saling menolong, sehingga mereka membungakan uang dengan sangat tinggi kepada orang-orang yang kecil itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang membuat Nehemia sangat marah. Melihat keadaan itu, melihat ketidakadilan itu, melihat pergumulan rakyat yang ia pimpin itu, membuat ia menjadi marah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa sesama orang Yahudi mereka saling tidak menolong? Mengapa mereka sedarah, sebangsa, sedaging, tetapi mereka tidak saling mengasihi? Nehemia menegur para penguasa pada saat itu. Dia berani menyuarakan keadilan. Dia tidak takut sama sekali. Dan ia berani menegur para penguasa itu yang melakukan ketidakadilan itu. Nehemia sebagai pemimpin tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyatnya, tetapi dia bergerak untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas tersebut. Dia ingin menyelamatkan rakyatnya yang dililit hutang piutang di dalam kehidupannya. Dan tentu itu adalah buah dari imannya, buah dari takut akan Tuhan, membuat Nehemia menjadi berkat bagi orang lain. Nehemia sebagai orang penting
sekalipun dia tinggal di istana yang begitu megah, tetapi ia tidak memakai waktu itu, memakai kesempatan itu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi walaupun ia tinggal di istana yang begitu megah, itu tidak membuat kepekaannya untuk peduli kepada orang lain. Itu tidak mematikan kepekaannya untuk memperdulikan orang-orang yang menderita pada saat itu. Dan jelaslah kita lihat tindakan yang dilakukan Nehemia sangat luar biasa. Dia mengumpulkan para pemuka agama, para imam-imam, dan juga para penguasa. Dia mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan kepada mereka supaya mereka menghapuskan segala hutang piutang rakyat itu, menolong mereka yang tertindas dan orang-orang yang kecil itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini penguasa tersebut ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nehemia, maka setiap hutang daripada rakyat yang diperasnya itu dihapusnya. Mereka langsung berjanji di hadapan imam-imam, yaitu sebagai wakil daripada Tuhan. Dan jikalau mereka ingkar janji akan janji mereka, dikatakan tadi di ayat 13, juga kukebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dalam artian mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan. Itulah janji mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu di sini kita melihat suatu pembebasan yang dilakukan oleh Nehemia kepada rakyat kecil. Dan ketika mereka merasakan, menikmati pembebasan itu, mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka membesarkan nama Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena mereka mendapatkan utusan Tuhan, yaitu Nehemia sebagai pembebas mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, terpanggil untuk membawa pembebasan di tengah-tengah dunia ini, memberikan pembebasan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, membebaskan mereka dari pergumulan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan, membebaskan mereka dari ketidakadilan. Itulah panggilan kita pada saat ini sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, di dalam keluh kesah, di dalam pergumulan, di dalam perjuangan kita, sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhan dan imanilah bahwa Tuhan akan datang membawa pertolongan bagimu. Maka jangan jemu-jemu untuk meminta, jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, karena yang pasti Tuhan akan menjawab setiap doa dan setiap pergumulan kita. Banyak cara yang akan dilakukan Tuhan untuk menolong kita, Amanginang. Bisa saja itu datang dari keluarga kita. Bisa saja pertolongan kita datang melalui perantaraan orang lain. Bisa saja pertolongan datang kepada kita melalui teman-teman kita seiman. Dan bisa saja juga pertolongan kita datang dari pemerintah kita. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, maka setiap di dalam pergumulan kita, hendaklah kita tetap berdoa.
Jangan jemu-jemu untuk meminta kepada Tuhan. Kemudian yang kedua di dalam nats ini, janganlah kiranya ada di antara orang-orang percaya yang memakai kesempatan di dalam kesempitan. Kita sudah tahu bahwa seseorang itu sedang berduka. Kita sudah tahu bahwa seseorang itu sedang bergumul. Kita sudah tahu bahwa seseorang itu sedang membutuhkan pertolongan. Tapi kita malah menindasnya. Kita malah memberikan ketidakadilan kepadanya. Kita sama saja seperti penguasa di dalam nats ini yang berlaku tidak adil kepada rakyat yang kecil itu. Kiranya janganlah ada dari antara jemaat, dari antara orang-orang percaya yang berlaku demikian. Hendaklah orang-orang percaya itu saling menolong dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Sehingga janganlah kita hadir untuk menyusahkan, memberikan penindasan, memberikan ketidakadilan kepada orang lain. Yang ketiga, melalui nats ini Amanginang dan juga para pemuda-pemudi, kita dapat melihat seperti Nehemia yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Demikianlah juga dengan kita. Mari kita peduli kepada sesama kita, peduli terhadap saudara-saudara kita, peduli terhadap keluarga kita, baik itu keluarga kita yang berada di kampung, dimanapun, mari kita hadir menunjukkan kepedulian kita. Karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Allah peduli kepada kita. Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Maka kita juga terpanggil menjadi orang-orang yang peduli. Sifat peduli haruslah dimiliki setiap orang. Sikap peduli haruslah dimiliki oleh pemimpin negara ini, oleh pemimpin-pemimpin gereja, oleh pemimpin-pemimpin rumah tangga, oleh pemimpin diri sendiri. Kita harus memiliki sikap yang peduli, karena baik itu orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, semuanya berharga di mata Tuhan. Seperti ilustrasi yang berjudul sebuah baut kecil. Sebuah baut kecil bersama ribuan seukurannya dipasang untuk menahan lempengan-lempengan baja di sebuah kapal besar. Saat melintasi samudra yang begitu ganas, baut-baut kecil itu terancam lepas. Hal itu membuat baut-baut yang lain juga terancam lepas. Baut kecil dan baut besar berteriak mengatakan, "Ayo baut kecil, ayo saudara kami, berpeganglah dengan erat. Kamu pasti bisa. Karena jikalau kamu lepas, kami juga akan lepas." Mereka saling menguatkan, mereka saling mengingatkan, mereka saling mendukung bahwa meskipun baut itu kecil, tapi itu juga memberikan dampak yang luar biasa. Meskipun baut itu kecil, tapi itu juga berpengaruh bagi keselamatan kapal itu. Jika ia menyerah dan melepaskan pegangannya, maka seluruh kapal itu akan hancur dan tenggelam. Maka baut kecil tadi, ketika dia mendengarkan dukungan itu, penguatan itu, dia menjadi semangat dan ia menjadi menemukan arti penting dirinya, sehingga ia semangat, sehingga ia menguatkan pegangannya dengan erat dan kapal itu pun selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi kenyataannya di dunia ini, komunitas kita, hari-hari yang kita jalani saat ini sering bertolak belakang dengan ilustrasi baut kecil tadi. Manusia di zaman sekarang ini, di zaman now, cenderung
hidup dengan prinsip egoisme, mementingkan diri sendiri, cuek, tidak peduli siapa lu, siapa gue, katanya. Sifat inilah yang menjamur di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, di zaman yang canggih ini. Bahkan manusia berlomba-lomba mengupayakan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan dia merelakan rekan kerjanya, saudaranya, anggota keluarganya terjatuh, asalkan dia mampu bertahan. Tapi kita percaya bahwa di tengah-tengah kita, di gereja kita saat ini tidak ada perilaku yang demikian. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Hendaklah kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, memahami, menyadari bahwa sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain, bahwa sekecil apapun pertolongan kita kepada orang lain, itu sangatlah berharga bagi mereka, dan itu sangatlah berharga bagi Tuhan. Ingatlah segala yang kita lakukan, segala perbuatan baik yang kita lakukan tidak terlepas dari pantauan Tuhan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa peduli, mari kita senantiasa saling memperhatikan. Jadilah menjadi kawan Allah, kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita hadir menjawab pergumulan sesama kita. Mari kita hadir seperti Nehemia, menjawab pergumulan rakyat sesamanya, memberikan pertobatan bagi penguasa-penguasa, dan juga menegakkan keadilan bagi penguasa dan rakyatnya. Tuhan memampukan kita di dalam melakukan firman Tuhan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami marah ketika kami melihat ketidakadilan, ketika kami melihat ada penindasan. Biarlah kami Tuhan, sebagaimana Nehemia pada nats ini, yang begitu hadir menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, menegakkan keadilan, memberantas ketidakadilan, dan juga setiap perlakuan yang tidak baik. Bapa di surga, jauhkan kami dari perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami terpanggil menjadi Nehemia-Nehemia masa kini, yang hadir di tengah-tengah dunia ini, berlaku adil dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati juga kehidupan kami, keluarga kami, seluruh sanak saudara kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menjagai kami, yang menuntun dan membimbing kami di dalam menjalani kehidupan kami ke depannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu, secara khusus di HKBP Bandung Timur ini. Kami doakan seluruh umat-Mu Tuhan, baik itu dari anak-anak, para remaja anak Poso Bulung, orang tua, dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami serahkan semuanya jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang berkarya di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang dalam keadaan terbaring di rumah sakit, maupun yang terbaring di rumah mereka Tuhan, oleh karena sakit penyakit mereka. Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka, sehingga setiap umat-Mu yang dalam keadaan sakit merasakan pertolongan-Mu, merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menguatkan dan memberikan pengharapan bagi umat-Mu itu, sehingga mereka boleh menang dalam setiap pergumulan hidup mereka. Inilah kami Tuhan, kami juga serahkan dari seluruh program dari gereja-Mu HKBP Bandung Timur ini. Kami juga doakan program kesehatan
yang pada saat ini sedang berlangsung, terlebih yaitu pembangunan gereja kami. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan itu, setiap pekerja yang bekerja di tengah-tengah pembangunan gereja kami ini Tuhan. Setiap apapun yang direncanakan oleh para panitia, biarlah itu Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami juga serahkan kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 497 dan kita mengumpulkan persembahan. So
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.